wabarakatuh. Teman-teman Klik Madura, kembali lagi bersama saya Blat Faiha dalam program Lensa Sekolah Kita. Hari ini senang sekali perdana lagi di Kecamatan Propo, tepatnya di SDN Tatango 2. Saya sudah ditemani dengan Korwil Cambidikbud Kecamatan Propo. Selamat pagi Pak Nikmun. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi semuanya. Disama juga ya ternyata. Untuk SDN Tatango 2 sendiri, apa sih kira-kira program atau yang paling menonjol dari SDN Tatango 2 menurut Pak Nikmun? Siap. SDN Tatango 2 ini di kecamatan kami selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Propo, memang yang pertama itu sekolah penggerak. Satu-satunya di Kecamatan Propo Yang sekolah ini sekolah penggerak reguler seperti itu. Yang kedua, sekolah yang penuh prestasi, baik prestasi di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa meraih ke tingkat provinsi seperti bahkan itu. internasional Bahkan ya. nanti nasional seperti itu. Kami berharap. Yang jelas di sini SDN Tatango 2 ini itu bertasbih ya, bersih, taat aturan, smart, berkarya, istiqomah dan hebat. Mudah-mudahan jargon atau yang dibawakan oleh SDN Tatango 2 ini bisa direalisasikan untuk keluarga besar SDN yang ada di Tatango 2, mobil khusus di Kecamatan Propo. Iya, luar biasa sekali ya. Betul. Ada inovasi namanya bertasbih. Nah, Oke. seperti apa implementasinya dan apa program-program prioritas di sekolah ini? Simak dan tonton dalam program Lensa Sekolah Kita. Bersama tentunya Klik Madura. Silahkan tonton terus program Lensa Sekolah Kita. Lensa Sekolah Kita Lensa Sekolah Kita hanya di Klik Madura. hanya di Klik Madura. Hanya di Klik Madura. Portal informasi terlengkap seputar Madura. Nah, kali ini sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Tatango 2. Selamat pagi Pak Misbah. Selamat pagi Mbak Bila. Iya, terima kasih sudah sambut dengan sangat baik kita dari Klik Madura ke SDN Tatango 2. Kira-kira apa saja yang ingin Bapak paparkan sebagai Kepala Sekolah untuk potret pendidikan di SDN Tatango 2? Ya, terima kasih. Selamat datang tim Lensa Sekolah. Sekolah di sekolah kami. Tahun ini kami melaksanakan beberapa inovasi. Nanti biar dijelaskan oleh Bapak Edi selaku koordinator inovasi di sekolah kami. Namun intinya kami ingin mencapai visi misi sekolah itu dengan slogan bertasbih. Apa itu bertasbih? Nanti juga Pak Edi akan menjelaskan. Nah, kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan, inovasi di sekolah kami di tahun 2025 ini bisa memajukan sekolah kami pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, tak bertahap dan berproses. Bertahap, betul. Kami tahun 26 nanti akan meluncurkan program untuk siswa menulis buku digital. Oh, menulis buku secara digital. Digital, Ya? tapi untuk saat ini masih inovasi yang lain ya, yaitu e-tulis elektronik, monitoring literasi siswa. Kayak apa itu nanti biar Pak Edi yang menjelaskan. Pak Edi yang akan jelaskan. Iya. Seperti apa, penasaran kan e-tulis itu? Ya. Kayaknya literasi ya. Ya, betul. Ada lagi sekolah kelas yang digital pakai Chromebook sudah ada. Kami karena terbatas Chromebooknya hanya 15 sehingga bergantian ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya Ya, masing-masing. nanti bisa dilihat di kelas. Oke, seperti apa potret pendidikan tanpa rekayasa di SDN Tatango 2? Simak terus dalam program Lensa Sekolah Kita. Kita. Terima kasih Pak Misbah. Ya. Nah, sekarang sudah bersama dengan Pak Edi selaku koordinator inovasi di SDN Tatango 2. Luar biasa sekali, tadi sudah dijelaskan poin-poin pentingnya saja. Tapi untuk penjelasannya sudah dimandatkan langsung dari Pak Misbah ke Pak
Pak Edi. Terima kasih Mbak Bila. Ya, di sini sudah dijelaskan sekilas sama Bapak Kepala Sekolah kita tentang bertasbih. Ini bukan hanya prasasti, ini bertasbih ini bersih, taat aturan, smart, berkarya, istiqomah dan hebat ini dilaksanakan di semua kelas di sekolah kita. Fokusnya ke smart dan berkarya. Jadi sekolah kami tahun ini banyak melakukan inovasi-inovasi untuk pembelajaran di sekolah smart, berkarya. Nanti kita korek bersama. Oke, kita kulik bersama ya. Ya, Jadi sip. memang di satu sekolah ini harus ada output ya. Ya. Nah, outputnya itu adalah berkarya. Boleh kita sambil jalan Pak Edi? Nah, kenapa kemudian harus berkarya gitu? Apakah semua sekolah memang penting gitu untuk menggerakkan literasi dan memprioritaskan literasi khususnya di SDN Tatango 2 ini, Pak? Bu, kenapa harus berkarya? Karena karya itu merupakan suatu tolak ukur. Sebuah pembelajaran bisa dibilang berhasil atau tidak. Jadi kita mengukurnya dari karya-karya siswa. Salah satunya aksi merdeka, ajang kreasi merangkai ide kita. Wow. Nah, Jadi semua singkatan ini ada artinya. ada artinya, maknanya ya? makanya Pak Edi bilang tadi tidak hanya prasasti, hanya ditulis, tidak ada makna. Ini aksi merdeka, ajang kreasi merangkai ide kita. Nah, Semua anak wajib mengumpulkan atau ada Wajib. jadwalnya, Pak? wajib setiap bulan berganti. Ini Ini ya, ini tadi karena Hardiknas ya. Hardiknas. Jadi tentang Ki Hajar Dewantara Ya. Tretan, terus juga pembela keadilan dari penindasan, penyetaraan pendidikan, banyak sekali. Ini. Oh, Dan- lawan pendidikan juga. dan Mbak bila perlu tahu, ini yang menghias siswa kami. Siswa juga. Ya. Oke, jadi ini kayak apa kreasi siswa yang Ya, dituangkan karya-karya di sini. siswa ditempel di sini dan yang menghias mading ini juga melibatkan siswa. Guru hanya mengarahkan saja dan yang tidak kalah penting bukan hanya siswa yang ada di mading, tapi guru setiap bulan juga ada ruangnya menyetor ya? tugas ya. Oh. Jadi karya itu bukan hanya siswa, guru juga harus berkarya karena guru itu dicontoh oleh Digugu siswa. dan ditiru. Digugu dan ditiru. Jadi emang semi taman Ya. baca gitu ya, Pak ya? Ya, ini Ada- contoh karya-karya guru kami. Nah, Oke, jadi semua guru ini wajib nih. wajib Mbak Bila. Oke. Kalau tidak menyetor ini namanya tidak sepakat. Oke, jadi Ini. semua guru di SDN Tatango 2 ini Ya. wajib membuat karya juga sama seperti muridnya. Karena apa yang kita suruh juga harus kita implementasikan. Betul sekali. Nah, Ya, ini setelah ini kemana lagi, Pak? salah satu smart atau inovasi yang selanjutnya ini pembelajaran berbasis digital. Ini kelas 5B, gurunya ini Pak Widodo. Selamat pagi Pak Widodo. Ini luar biasa ya. Aura literasinya itu sangat kuat di setiap ruangan ya. Iya. Ada di gerbang bacanya juga banyak sekali buku-buku dan juga karya-karya siswa ya. Selamat pagi Pak Widodo. Ini pelajaran apa? Matematika berbasis digital. Ya, Oke, kalau tadi dibilangin Pak Misbah itu bergantian ya katanya, sesuai jadwal. Oh iya, betul. Oke, ini kebetulan kelas berapa? Kelas 5B, kemudian kebetulan pelajarannya matematika. Dan matematika ini kan rumit ya Pak ya. Penjelasan terlebih dahulu, kemudian dibuat kuis sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Kuisnya. Kalau Pak Widodo ini membandingkan antara pembelajaran secara manual sama digital ketika mata pelajaran matematika lebih mudah mana kira-kira dipahami Pak? Yang penting anak-anaknya tertarik. Nah, Tertarik dulu. Membuat anak tertarik jadi ya? dengan pembelajaran menggunakan Chromebook ini digital, anak-anak ini lebih menarik, lebih suka, Lebih suka dalam ya? belajar, lebih apa? Fokus juga. ke pembelajaran. Ini gen alpha ini udah nggak perlu diajarin banyak ya, karena mereka sudah sering otak-atik sendiri di rumahnya. Lebih suka mengeksplor ya. Ini siapa ini juga ini ternyata kita tanya langsung testimoni dari siswanya. Ini pakai bando namanya siapa? Zulfa. Zulfa kelas 5B. Suka nggak belajar pakai Chromebook? Suka Suka. Kalau dari Chromebook diajarin Pak Widodo apa yang paling disuka? Kuis kah? Hah? kuis Kuis. Karena kenapa? karena
Seru. Iya. Malu-malu ya, ada Zulfa ya. Nanti kita tonton semuanya dalam program Lensa Sekolah Kita. Terima kasih Pak Widodo. Kita akan berkunjung ke kelas lainnya untuk melihat bagaimana potret pendidikan tanpa rekayasa. Oke, tadi itu smart ya, jadi Ya. menggambarkan bagaimana perpaduan literasi dan digitalisasi. Digitalisasi. Kalau mereka sudah tertarik, guru juga mudah menyampaikan dan mudah dipahami. Mudah dipahami oleh siswa dan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kebagian semua. Kelas jam istirahat karena kelompok kita hanya 15 Ya. pagi sampai sebelum istirahat kelas 5, setelah istirahat itu kelas 6. Jadi semua bergiliran sudah ada jadwal. Sudah ada jadwal. Sudah ada jadwal. Kalau tadi tertarik nih Dila untuk program Etoles sendiri itu sudah diterapkan Pak. Dan sejak kapan ada program Etoles? Etoles itu inovasi ini memang sudah diterapkan di sekolah kami dari tahun 2024. Oh, tahun kemarin ya? Iya. Berarti kurang lebih hampir setahun. Hampir 1 tahun sudah dan alhamdulillah sudah berjalan. Salah satu kegiatan Etoles ini tujuannya guru bisa memantau, orang tua juga bisa memantau. Sistemnya itu seperti apa Pak? Sistemnya itu sudah ada aplikasi Oh, di ada sekolah kami. aplikasinya. Ya, ada aplikasi. Jadi orang tua bisa memantau dari rumah, guru juga bisa memantau dari aplikasi itu. Pakai HP sudah bisa. Oke, berarti nggak ada kesalahpahaman antara guru ya, nggak ada kesenjangan ya, karena Iya. guru tahu dan wali murid juga tahu. Bisa tahu. Apakah ada pelatihan khusus untuk guru-guru Pak? Nah, untuk guru-guru memang kami setiap bulan mendatangkan pemateri yang sesuai bidangnya. Sudah semua guru diikut pelatihan. Setiap bulan materinya berbeda seperti digitalisasi pembelajaran, pas menggunakan media pembelajaran digital, bagaimana cara membuatnya kami mendatangkan. Oke, jadi langsung. ada pengembangan sumber daya manusianya Iya, juga ya. Jadi nggak jadi hanya gurunya di-upgrade. Betul, di-upgrade ya. Ini Pak Edi karena masih muda nih, bahasa-bahasanya Iya. tinggi banget ini. Ini tadi ada juara juga ini ya Pak Oh, ya? iya. Ini baru bulan kemarin, masih hangat-hangatnya ini. Oh, Kemarin kami mendapatkan juara umum kedua lomba pramuka tingkat kabupaten loh ya. berarti ekstrakurikulernya apa aja selain pramuka ini? Luar biasa Selain- sekali berarti. Iya, ekstrakurikulernya di sini masih pramuka. Pramuka, Iya. tapi di apa ya? Ano ini ya. Pak jargon ini istiqomah juara tetap setiap konsisten. tahunnya. Iya, betul. Memang yang paling sulit itu istiqomah ini. Iya, konsistensi ya, apalagi tidak hanya mengajar tapi juga belajar ya. Iya. Tadi ternyata juga ada pengembangan sumber daya manusianya di sini. Oke, berarti ini kita kemana lagi nih Pak Edi? Nah, ini beberapa pembiasaan atau istiqomah yang siswa biasa Bukan lakukan. settingan ya ini, Oh, iya, memang ada jadwalnya ya. ada jadwalnya. Ini kita beri nama kantin literasi. Kantin literasi, ya Jadi- Allah, ini jadi memanfaatkan space Space. khusus Iya. ya. Ini kan kantor ya Pak ya? Kantor. Ada space khususnya Space khusus ya, jadi baca. untuk ya kantin literasi. Ya. Jadi siswa suasananya kayak di pinggir sawah, anginnya sepoi-sepoi. Ya, asalkan jangan tidur ya, Jangan tidur. teman-teman ya. Tetap baca buku. Tetap Nah, baca ini buku. memanfaatkan dinding walaupun nggak ada rak, kita manfaatkan Ini yang ada. Juga dinding-dinding, jadi ada nilai estetikanya Iya. semua. Kenapa ya? Ini padahal tidak terlalu besar, tapi semua space dimanfaatkan dengan baik ya. Dengan baik. Rindang, ada gardu-garduannya juga. Jadi ini juga buat tempat belajar nah. Tempat belajar. Sholat duha yang telat di sini. Misalnya sebelum jam 7 mereka datang tidak sholat duha, waktu istirahat sholat di sini. Oh, minimalis tapi multitasking. Ya. Ini seperti ini kelas berapa ini? Kelas 4. Siapa namanya? Oh, Sehan. Sehan kok mirip Pak Prabowo? Silakan Not, di kamera itu. Sehan seneng nggak baca buku? Seneng. Dari kelas 4 baca bukunya atau dari dulu? Sudah dari dulu. Paling seneng baca buku apa? Baca buku ini dongeng ya. Dongeng. Biasanya Pak Edi ngasih tahu kalau baca buku itu biar apa? Oh, biar pinter ya. Juga biar
kita bisa membaca dengan lancar. Ini dia tadi kata Sehan, seru banget ya baca buku itu karena benar-benar mengimplementasikan apa yang dibaca nantinya. Kalau implementasi kegiatan literasi lainnya apa Pak Edi selain ini? Setelah ini siswa membaca, biasa anak-anak langsung ke memasukkan apa yang sudah dibaca di Etoles. Etoles tadi ya. Jadi siswa guru tahu apa yang sudah dibaca dari aplikasi, orang tuanya di rumah, oh anak saya bacanya ini di sekolah dari aplikasi Etoles. Etoles, ya luar biasa Di sekali. sekolah kami ini sekolah desa rasa kota. Oke, udah ada kesenjangan Nggak ya, ada. kesetaraan pendidikan rupanya sampai di Kecamatan Propo. Terasa betul bagaimana memanfaatkan digitalisasi dan juga kegiatan literasi di sekolah. Kalau untuk Pak Edi sendiri ada salam nggak untuk Pak Misbah yang sudah luar biasa memanage? Tentu kita bergerak juga karena kepala juga bergerak ya. Ya, memang kepala ke sekolah kami memang kita jangan tetap di tempat itu, harus tetap setiap tahun ada perubahan, setiap tahun ada perubahan. Ada inovasi, ada Iya. inovasi. Jadi di sekolah kami setiap tahun di-upgrade gurunya, siswanya, aplikasi harus di-upgrade juga. Oke, bergerak bersama. Terima kasih Pak Edi. Kalau Terima untuk kasih. Pak Edi sendiri sebagai guru, dedikasi apa yang ingin selanjutnya Pak Edi torehkan untuk pendidikan di SDN Tatango 2? Saya pribadi inginnya menyempurnakan apa yang sudah ada. Nanti kalau sudah sempurna semuanya akan tetap berinovasi, tetap memberikan yang terbaik untuk anak didik saya. Berprogres. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah menonton program Lensa Sekolah Kita. Nanti selengkapnya bisa dicek dalam program Lensa Sekolah Kita di kanal YouTube kita Klik Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tretan telah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Tatango 2. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan atas kerjasamanya dalam program Lensa Sekolah Kita. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada pengawas Kecamatan Propo dan juga Korwil Camdidikbud Kecamatan Propo serta tuan rumah kita, Kepala SDN Tatango 2. Saksikan terus program Lensa Sekolah Kita eksklusif hanya di kanal YouTube kita Klik Madura. Dan dari kita semuanya, dari SDN Tatango 2, salam Lensa.